Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali bersama Ibu dalam pembelajaran tema 2, yaitu sistem pernapasan pada hewan. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Bernafas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Makhluk hidup memperoleh oksigen dari udara di sekitarnya. Udara yang mengandung oksigen adalah udara yang bersih. Sistem pernapasan hewan itu ada 7. Yang pertama, sistem pernapasan hewan kelompok mamalia. Yang keduanya, sistem pernapasan hewan kelompok aves. Yang ketiga, sistem pernapasan hewan kelompok amfibi. Yang keempat, sistem pernapasan hewan kelompok reptil. Yang kelima, sistem pernapasan hewan kelompok ikan. Yang keenam, sistem pernapasan hewan kelompok serangga. Dan yang ketujuh adalah sistem pernapasan hewan kelompok cacing. Sistem pernapasan hewan kelompok mamalia. Hewan yang termasuk dalam mamalia ialah hewan yang menyusui. Nah, alat pernapasan utamanya yaitu paru-paru, sama dengan manusia. Nah, mamalia itu ada 2 macam ya, mamalia yang hidup di darat dan mamalia yang hidup di air. Contoh mamalia yang hidup di darat yaitu harimau, kucing, kelinci, tikus, dan kambing. Mamalia yang hidup di air contohnya lumba-lumba, anjing laut, dan paus. Mamalia yang hidup di air akan mengambil oksigen di udara. Oleh karena itu, hewan tersebut sering muncul ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Akibatnya, di kepala paus sering muncul air mancur atau seperti semburan. Selanjutnya adalah sistem pernapasan hewan kelompok apes. Salah satu kelompok apes adalah burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru, dan burung memiliki alat pernapasan khusus pada saat terbang di udara, yaitu pundi-pundi udara atau kantong udara. Anak-anak, nah burung itu akan mengisi pundi-pundi udaranya pada saat melayang di udara dan pada saat hinggap. Nah, jalannya oksigen dalam sistem pernapasan burung yaitu oksigen masuk melalui lubang hidung, selanjutnya oksigen masuk ke dalam tenggorokan, sebagian udara masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke pundi-pundi udara. Seperti itulah sistem pernapasan burung. Sistem pernapasan hewan kelompok amfibi. Nah, amfibi itu adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Alat pernapasan katak saat berwudu menggunakan insang luar, kemudian berubah menggunakan insang dalam dengan cara membentuk lipatan kulit yang menutupi insang pada umur sekitar 4 hari. Setelah dewasa, alat pernapasan katak adalah paru-paru dibantu permukaan kulit. Sistem pernapasan hewan kelompok reptil, contohnya adalah kadal, buaya, toke, dan ular, yaitu bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung yang terdapat pada moncong kepala, selanjutnya masuk ke dalam tenggorokan dan ke paru-paru. Pada reptil yang hidup di air, misalnya pada buaya, lubang hidungnya terdapat katup, sehingga saat menyelam air tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Sistem pernapasan hewan kelompok ikan. Hewan kelompok ikan adalah hewan yang hidup di air. Hewan ini bernafas dengan insang. Insang ikan berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda yang mengandung pembuluh darah untuk menyerap oksigen dari air dan melepas karbon dioksida. Lembaran-lembaran insang memiliki penutup insang yang disebut operkulum. Insang terdapat pada sisi samping kepala ikan. Sistem pernapasan hewan kelompok serangga. Sistem pernapasan serangga itu adalah sistem trakea. Sistem trakea tersusun dari saluran menyerupai tabung dan memiliki lubang yang terhubung dengan udara luar yang disebut spirakel. Di dalam tubuh serangga, trakea membentuk percabangan yang lebih kecil, disebut trakeolus. Jalannya udara dalam pernapasan serangga yaitu udara bersih mengandung oksigen masuk melalui spirakel, selanjutnya udara mengalir melalui trakea, kemudian menuju trakeola.
Di dalam trakeola terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Udara yang mengandung karbon dioksida kembali ke trakeola kemudian keluar dari tubuh melalui spirakel. Pernapasan hewan kelompok cacing. Cacing bernapas melalui permukaan kulit karena tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing menyukai tempat yang lembab. Dengan cara demikian, kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Melalui pembuluh darah di permukaan kulitnya yang tipis, oksigen diikat oleh darah. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin itu selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran yang berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang pernapasan pada hewan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali ya.